Oke, sudah live ya Tias ya berarti. Langsung aku buka? Boleh. Oke. Halo teman-teman, selamat datang kembali di dalam seri diskusi pers perempuan dan perubahan sosial yang memang dirancang oleh Perempuan Mahadika untuk menjadi ruang bagi teman-teman jurnalis perempuan muda dalam kita memaknai ya dan menggali pengalaman-pengalaman inspiratif terkait dengan pers perempuan dan perubahan sosial. Dan senang sekali kali ini kita bisa menghadirkan seorang jurnalis yang ya bisa dibilang senior ya. Ada Kak Sonya Helen Sinombor yang sudah meluangkan waktu untuk bersama dengan kita semua berdiskusi dan menggali pengalaman terkait dengan tema menarik kita hari ini, yaitu peran jurnalis perempuan dalam advokasi hak perempuan dan isu kekerasan seksual. Ini isu yang sebenarnya sangat terlihat kedaruratannya, kemendesakannya, tapi juga di sisi lain besar banget tantangannya, begitu. Kemudian aku juga kasih buat Hilya dari Muda Bersuara yang sudah juga meluangkan waktu untuk menjadi moderator kita dalam diskusi sore hari ini. Diskusi ini diselenggarakan oleh Perempuan Mahadika dan juga mendapatkan dukungan dari konsorsium WILIT atau Women's Voice and Leadership dan juga Kedutaan Kanada. Buat teman-teman semua yang sudah hadir di dalam room, aku juga mengucapkan terima kasih. Kemudian juga diskusi ini akan disiarkan atau sudah ya disiarkan langsung melalui Facebook Perempuan Mahadika. Gitu. Jadi kita tahu saat ini sudah atau sedang sangat ramai ya terkait dengan penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, dan ini menjadi satu pukulan bagi teman-teman perempuan terkait dengan situasi kondisi kerja itu sendiri. Dan juga sebenarnya kita tahu DPR punya prioritas yang lebih harusnya ya segera dibahas dan disahkan, yaitu adalah RUU penghapusan kekerasan seksual. Saya pikir ini situasi menarik yang kemudian menjadi konteks gitu ya, bagaimana kemudian kita juga semakin penting untuk melihat kembali bagaimana advokasi hak-hak perempuan yang bisa kita lakukan saat ini. Dan oleh karenanya kita mengundang satu jurnalis yang juga punya banyak sekali pengalaman dan konsen. Bagaimana capaiannya, bagaimana hambatan dan tantangannya. Saya pikir saya akan bisa langsung menyerahkannya kepada Hilya selaku moderator untuk memimpin kita pada diskusi sore hari ini. Jadi selamat berdiskusi teman-teman selama 2 jam ke depan, dan terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di sini. Silahkan Hilya. Baik, terima kasih Mbak Ika atas pengantarnya yang mewakili dari Perempuan Mahadika. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di diskusi pada siang sampai sore nanti jam 4. Terima kasih juga kepada Mbak Sonya, wartawan senior dari Kompas yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi pada siang hari ini. Dan terima kasih kepada Perempuan Mahadika tentunya yang telah memfasilitasi diskusi pada siang hari ini. Baik, diskusi pada siang hari ini merupakan rangkaian seri diskusi tentang pers, perempuan, dan perubahan sosial. Ini kayaknya yang udah ketiga kalinya ya. Gitu. Temanya pada hari ini yaitu tentang peran jurnalis perempuan dalam advokasi hak perempuan dan isu kekerasan seksual. Ya, tujuan dari diskusi pada sore hari ini yaitu tentang sharing tentang pembelajaran strategi penguatan advokasi hak perempuan di dunia media massa begitu. Ada kegelisahan tentang bagaimana dunia pers sekarang, bagaimana media massa baik dalam bentuk cetak dan digital yang memiliki atau belum memiliki sensitivitas gender begitu, dan sangat dibutuhkan peran dari seorang jurnalis itu sendiri dalam melakukan proses advokasi melalui media massa begitu. Dan
Pada siang hari ini sudah ada Mbak Sonya. Halo Mbak Sonya. Ya, halo, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak. Ya. Mbak Sonya ini adalah wartawan senior Kompas, sudah 17 tahun di Kompas ya Mbak? 24. Ya. Ini nanti langsung saya serahkan ke Mbak Sonya untuk, kenapa? Sudah 24, mau 25 besok, tahun depan. Untuk memperkenalkan diri. Ya. Oh ya. Untuk memperkenalkan diri, sekaligus Kak Sonya sudah menyiapkan ini ya, PowerPoint ya. Jadi nanti hal-hal yang ingin kami dengar diantaranya adalah bagaimana sih rasanya menjadi wartawan yang mendalami isu perempuan gitu. Hal menarik apa gitu yang dialami Mbak Sonya ketika fokus di isu perempuan gitu. Jadi wartawan perempuan yang fokus di isu perempuan. Nah, dan sebagai jurnalis tentu memiliki pengalaman yang sangat panjang. Bagaimana sih proses advokasi hak-hak perempuan melalui media dan bagaimana tentang capaian keberhasilan dan tantangannya saat ini, begitu. Ya. Saya serahkan ke Mbak Sonya langsung. Kak Sonya, Hilya perlu perkenalan juga. Siapa Hilya? Kenapa Hilya menjadi moderator dalam diskusi pers? Oh iya. Iya, sebelumnya perkenalan dulu ya, maaf saya belum perkenalan. Iya, nama saya Hilya, saya dari Semarang, dari kolektif Perempuan Muda Bersuara, yang merupakan jaringan dari Perempuan Mahardika di Jawa Tengah. Saat ini saya masih mahasiswa dan kebetulan tergabung juga dalam pers kampus, yaitu LPM Justisia di Fakultas Syariah dan Hukum Ulun Songo. Itu Mbak. Mantap. Oke, saya rasa cukup. Langsung saja ke Mbak Sonya. Ya, silahkan Mbak. Ya, terima kasih Hilya. Oh, Hilya dari Semarang toh? Hilya dari Semarang ya? Mbak dari Semarang. Walah. Undip apa? Iya. Apa? Undip yo, komunikasi Undip. Uin dari Uin. Uin. Oh, salam kenal. Uin tuh Yayan Wali Songo harusnya ya. Ganti nama atau itu? Baru ganti nama. Sekarang udah jadi Uin. Yo, dulu masih Yayan. Oke, terima kasih Hilya. Selamat siang semuanya. Apakah suaraku terdengar? Semoga terdengar bagus. Saya mau menyampaikan senang sekali karena bisa bertemu di ruang virtual ini. Tapi sebelumnya terimalah salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan buat kita semua. Dan tentu saja salam waras di tengah-tengah krisis sekarang ini. Tetap semangat, tetap bergembira, Hilya dan kawan-kawan, supaya kita tetap melanjutkan hidup. Ini penting nih. Ini apa namanya? Yang terakhir tuh sehat dan waras, gitu ya. Jadi katanya kuat iman, tapi juga harus kuat imun. 2 hal nih penting nih. Jadi ingat-ingat itu. Jadi terima kasih Hilya, Mbak Ika, terima kasih sudah mengundang saya. Harusnya pekan lalu, tapi akhirnya hari ini terjadi. Saya kembali memperkenalkan diri saya. Saya lupa mengirim memang CV saya, Hilya. Saya sekedar berkenalan. Saya jadi wartawan sejak tahun 96. Hilya belum lahir, jangan-jangan ya. Mudah-mudahan sudah lahir. Jadi saya jadi wartawan sejak 96, tahun ini berarti tahun ke-24 saya menjadi wartawan. Sejak lulus dari, saya kuliah Fakultas Hukum memang. Jadi emang cocok banget nih kalau Mbak Ika ngajak liputan-liputan persoalan-persoalan perempuan. Saya juga berpikir, iya ya saya ternyata sarjana hukum dan menjadi wartawan. Jadi memang agak match memang. Liputan-liputan saya kalau ada advokasi tentang perempuan dan anak-anak dan kelompok rentan itu boleh dikatakan aku banget gitu loh Mbak Ika Hilya gitu ya. Meskipun perjalanan saya menjadi wartawan itu tidak
selama 24 tahun ini tidak di isu perempuan dan anak. Saya memulai memang justru di isu-isu hukum. Saya di Harian Kompas mengawali karir saya justru di desk politik dan hukum. Tetapi itu juga bersentuhan dengan persoalan-persoalan hukum masyarakat, terutama perempuan dan anak. Hanya tidak spesialisasi. Saya sudah melalang buana ke beberapa daerah di Indonesia. Jadi kalau Ika tanya siapa saya KTP-nya Jawa Tengah malah. Jadi jangan salah, rumah saya ada di Solo, Ika, Hilya. Kota mana, Mbak? Neng Solo aku. Jadi Sama juga, saya juga Jawa Tengah sebenarnya. Berarti ya, Mbak. KTP-ku KTP Jawa Tengah malah. Jadi Hilya jangan khawatir. Bertanya saya tentang seluk-beluk Kota Semarang itu jangan-jangan saya lebih tahu ininya, jalan tikusnya. Tuh. Jadi saya cukup lama bertugas di Jawa Tengah dan Semarang terutama. Segitiga Joglo Semar saya sudah kuasai kira-kira, agak-agak nyambung dikit lah kira-kira. Jadi Jogja, Solo, Semarang itu adalah wilayah belajar saya ketika saya awal-awal jadi wartawan. Jadi saya banyak di daerah, tapi kemudian saya kembali ke Jakarta, balik lagi ke daerah, balik lagi ke Jakarta. Putaran hidup profesi saya cukup panjang. Jadi jangan ragu untuk bertanya pada saya. Tapi yang jelas saya senang sekali bisa akan berbagi dengan teman-teman ya, cerita. Saya lebih suka sharing sih. Teman-teman boleh bertanya nanti kita dibatasi saja saya Hilya berapa menit saya bicara, tapi saya ingin berdialog saja. Jadi supaya kita saling memperkaya dan saling belajar. Sesungguhnya bagi saya ini tadi saya sempat share flyer ini Mbak Ika ke beberapa komunitas saya. Dan terus terang ada yang bereaksi, kenapa perempuan? Ini isunya tertutup. Ada yang berkomentar begitu, mudah-mudahan yang menonton juga tahu gitu ya. Maka saya menantang, oke, supaya kalian tahu bahwa ini kenapa perempuan, ikut acara ini. Ya semoga ikut tadi yang saya sharing di grup itu Mbak Ika. Ada semacam protes, kenapa judulnya perempuan saja? Laki-laki apa boleh ikut apa enggak? Padahal saya bilang ini diskusi terbuka. Judulnya iya karena saya jurnalis perempuan dan yang akan kita bicarakan soal hak perempuan dan isu kekerasan seksual. Tapi bukan berarti ini ruang tertutup. Nyatanya ini live di live streaming ini ya kita langsung terbuka. Jadi alangkah sedih hati saya Mbak Ika dan Hilya ketika kita mau bicara soal perempuan masih ada pandangan. Baru judulnya saja kita sudah dikritik. Kita dianggap hanya pro perempuan. Ini sebuah ironi. Ironi menurut saya. Hari gini gitu loh Ilya, kalau di umur kalian gitu. Hari gini orang masih melihat perempuan itu sebagai mereka merasa tidak rela untuk kita bicara saja soal perempuan, padahal perempuan itu mengalami banyak hal, terutama di zaman sekarang pandemi COVID-19. Siapa yang bisa sangkal betapa persoalan-persoalan perempuan yang dihadapi di masa pandemi COVID-19 ini? Siapa yang bisa membantah kalau perempuan mengalami, saya tidak bilang double peran aja, beban ganda. Tetapi menurut saya multi peran Mbak Ika. Ini perempuan Mardika mesti ini. Multi peran. Karena kalau cuma beban ganda kan berarti kalau main pingpong atau main itu ganda berarti ini ya dua-dua ya. Dua kan? Tapi kalau yang dihadapi perempuan sekarang itu bukan double, multi. Bayangkan, saya sebagai pekerja, misalnya saya keluarga muda, ini kita belum masuk ke, ini baru advokasi ini, belum masuk ke kekerasan seksual. Bayangkan, saya sebagai pekerja perempuan, udah satu ya, pekerja work from home, ada satu nih, benar. Ketika saya tinggal di rumah, itu saya menjadi ibu, karena anak saya harus saya juga perhatikan kan. Andai kata saya tidak punya PRT di rumah, berarti kan pekerjaan domestik juga akan saya kerjakan. Sudah berapa nih? Pekerjaan kantor saya,
pekerjaan merawat dan mengawasi anak saya, mendampingi anak saya sekolah, domestik di rumah juga urusan saya, belum lagi husband. Ini harus itu loh, sebagai peran suami istri. Ini udah 4, belum yang lain nih. Jadi kalau bilang double aja nggak cukup Hilya, gitu ya. Nah itu ini cuma bicara secara umum. Jadi kira-kira begitu. Nah bicara soal advokasi peran pers, peran jurnalis, saya taruh di dalam kurung perempuan, meskipun Mbak Ika minta saya jurnalis perempuan, tapi saya tulis jurnalis dalam kurung perempuan, karena jurnalis itu yang kita mau sasar, supaya melek tentang hak-hak perempuan itu harus semua jurnalis. Tidak bisa hanya seorang sonya jurnalis perempuan. Tapi nanti kita akan berdiskusi. Mengapa saya bikin dalam kurung perempuan, jurnalis perempuan, penting sekali berperan dalam advokasi hak perempuan dan isu kekerasan seksual. Mungkin gimana caranya terus ya? Saya terus ya. Saya mau next ini kenapa nggak bisa ya? Ini bantuin dong. Ini kenapa ya? Oke. Nah, semua orang nggak usah berdebat, nggak usah pakai ini. Zaman sekarang kayak Hilya dan kawan-kawan tinggal cari tahu wartawan itu bagian dari apa, jurnalis itu bagian dari apa. Bicara jurnalis tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya pers. Orang suka bilang media massa, oke? Jangan bilang media aja. Kalau media itu media banyak. Media itu dalam KBBI itu konotasi ya artinya beda. Tapi media massa identik dengan yang disebut dengan pers. Itu pun masih ada pengecualiannya juga loh. Pers itu pers yang mana? Hati-hati. Saya kemarin itu lagi-lagi nggak tahu, ada di kelompok komunitas saya bilang ngapain pakai koran sekarang? Ngapain pakai mereka bilang koran gitu. Yang saya maksudkan berarti mereka sedang berbicara tentang media massa dalam artian media mainstream. Ketika bilang koran, ada medsos kok sekarang. Saya tidak mau berdebat. Mengapa kawan-kawan mesti tetap berpatokan pada yang namanya media mainstream? Why? Mungkin Hilya punya pelajarannya waktu di kuliah. Mengapa? Karena kalau kita hanya berpatokan pada media sosial sekarang, yang penuh dengan hoax, yang kita tidak tahu kebenarannya, yang kita tidak tahu akurasinya, jadi apa kita ini? Dalam advokasi perempuan, kalau kita cuma dengar-dengar kabarnya, katanya lewat medsos, ini bahaya. Maka kenapa saya bilang, tidak bisa kalian lepaskan yang namanya jurnalis, itu dengan yang namanya pers. Karena ini ada aturannya. Bicara pers itu ada aturannya. Ini jelas. Undang-undang 4099 tentang undang-undang pers sangat jelas memberikan kita pemahaman bahwa yang disebut dengan wartawan atau jurnalis itu harus masuk dalam ini nih. Jadi ada lembaga yang benar-benar melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik itu panjang urusannya. Jadi Hilya dan kawan-kawan pasti tahu, jadi wartawan itu bukan pekerjaan sepele. Panjang nih urusannya, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi panjang banget. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan itu koran, suara, gambar. Banyak sekarang itu online, semuanya dia bisa ambil, bisa video, bisa itu. Jadi kalau tidak memenuhi ini terus kemudian saya datang ke Hilya, saya bilang saya jurnalis perempuan, tapi dia tidak rutin melakukan itu, hati-hati juga. Nanti kita ke bawah dengan medsos. Harus dibedakan. Saya tidak mengecilkan citizen journalism ya, jurnalisme warga. Betul. Tetapi ada perbedaan prinsip. Nanti kita berdialog. Apa bedanya jurnalisme warga dengan jurnalisme yang saya bilang media mainstream? Saya ini cuma mengantar saya teman-teman. Oke. Kenapa dia tidak mau terus? Saya selalu ini ya. Oke. Ya. Jadi itu ya. Mengapa saya tadi bilang-bilang harus dilekatkan, kalau
mau bilang saya jurnalis perempuan, tidak bisa saya dilepaskan karena memang ada tugas di sana, ada peran di sana yang ini berkaitan dengan tadi advokasi dan melindungi perempuan dari kekerasan seksual. Karena seorang jurnalis dia harus memiliki peran tadi. Jurnalis yang sesungguhnya adalah dia harus memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Untuk mengetahui apa? Bahwa ada perempuan-perempuan misalnya perempuan-perempuan di negeri ini yang terabaikan misalnya haknya, yang terdiskriminasi, itu masyarakat tuh mesti tahu gitu loh. Ketika perempuan-perempuan misalnya buruh berteriak, ketika pada masa pandemi ini mereka di PHK sepihak, mereka dirumahkan sepihak, masyarakat perlu tahu ada situasi khusus yang dihadapi mereka. Kita tidak bisa diam saja, bukan hanya masyarakat, pemerintah. Nah ini peran-peran yang melekat dari seorang jurnalis, pers, fungsi persnya. Dan lebih mulia lagi, jangan dikira. Jadi makanya kalau orang bilang, gampang kok jadi wartawan, siapa bilang? Di sana harus ada peran-perannya itu. Menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong supremasi hukum tadi yang saya bilang. Kalau ada perempuan yang mengalami ketidakadilan, terutama dalam urusan mengalami menjadi korban kekerasan seksual, apa yang dilakukan oleh seorang jurnalis? Ada di perannya. Hak bicara menegakkan hak asasi manusia. Ini bicara kebinekaan, bicara soal pluralisme. Itu. Nah, kalau yang mengembangkan pendapat umum kita itu semua sudah tahu. Melakukan kontrol sosial, pengawasan itu juga banyak orang tahu, meskipun ada juga yang salah. Jadi kalau wartawan tuh berkritik, wah ya parah nih wartawan nih, cerewet banget nih. Susah banget nih, ruwet banget. Ada yang masih berpikir saya pada posisi itu loh, Hilya. Jawa Tengah saya pernah berhadapan loh. Ih, kalau sama Mbak Sonya, aduh ya ampun deh, ribet katanya begitu. Karena apa? Karena ketika saya datang dengan kritik, saya datang dengan berbagai pertanyaan. Bagi sebagian birokrasi itu gangguan, Hilya. Mudah-mudahan di kampus tidak. Ada sih orang kampus sih agak-agak. Berarti kalau orang kampus masih paranoid dengan pers itu harus ditanya, ini benar nggak sih orang kampus gitu. Nah, satu yang paling lima, makanya saya gede ini teman-teman Mbak Ika dan kawan-kawan, ingat tuh pers itu melekat dengan perannya apa? Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Ini nih saya gede terkait dengan apa advokasi hak perempuan. Seharusnya Mbak Ika sudah melekat itu. Jadi kalau kawan-kawan masih mempertanyakan, lu kenapa wartawan tuh nggak bisa ya bela-belain kasus kamu? Tidak bisa. Sejak awal ini, sejak ada undang-undang ini, kita sudah dikasih tugas itu. Nah, ini saya mau kasih tahu nih. Saya ingin bertanya kepada, kalau ada yang mau berpartisipasi secara aktif pada saat ini. Ini bicara soal jurnalis. Jurnalis secara umum maupun saya jurnalis perempuan. Adakah yang mau berkomentar dengan kalimat ini? Journalism is not about medicine, but it can heal. Hilya boleh teruskan? Sebagai moderator, boleh dibacain terus, nanti kita lempar siapa yang memberikan komentar. Silakan Hilya. It is not law, but it can bring about justice. It is not military. It's not, sorry, saya keep salah ketik. It's not military. It is not military, but it can help keep us safe. Oke, coba saya ingin bukan ngetes ya, saya ingin kita bersharing. Karena ini bicara peran jurnalis. Tadi kan saya ditantang peran jurnalis dalam advokasi. Ini, adakah yang bisa berkomentar? Silakan, kita terbuka. Ini kan kelas Mbak Ika menantang saya untuk menunjukkan ini. Hilya, silakan, dan seluruh audiens di ruang virtual ini. Beri saya argumen atas kalimat ini. Sebelum kita melangkah ke ini. Silakan teman-teman, ada yang ingin berkomentar? It is not military ya, Silakan. saya salah ketik tadi malam. Silakan. Bisa langsung open mic-nya aja kalau mau berkomentar. Ya, ini terbuka. Ini kan ruang bebas yang disiapkan oleh Perempuan Mardika untuk kita. Ini berikan. Saya komentar. Atau Hilya aja. Sudah open mic soalnya Hilya.
Gimana Hil? Kasih komentar dong. Ini sudah mau masuk nih. Ini udah makin mendalam nih. It's not about medicine, but it can heal. It's not. Jurnalis itu jadi apa ya, kayak kebutuhan gitu ya Mbak jadinya, karena dia bukan bermakna bukan sebagai hukum, terus bukan juga sebagai bukan tentang obat gitu. Jadi kayak sesuatu yang harus dipenuhi bagi masyarakat gitu. Gitu. Seperti napas. Ya, nafas ya. Ada yang mau komentar sebelum saya memberikan penjelasan masuk lebih dalam? Jadi wartawan jurnalisme itu bukanlah obat. Ya kan? Bukan obat, tapi dia bisa memberikan kesembuhan, ya kan? Kira-kira bisa menyembuhkan. It's not law. Dia bukan hukum, tapi dia bisa memberikan keadilan. It's not military, but it can help keep us safe. Dia bukan militer, bukan aparat militer, tapi kenapa dia bisa memberikan rasa aman? Why? Ini Mary Maps, ini wartawan tuh yang bicara nih. Ini bicara lebih jauh, makanya tadi kalau saya ditantang Mbak Ika, apa peran wartawan? Ini kalimatnya. Ini wartawan dunia nih yang bicara udah puluhan tahun yang lalu. Jadi, seorang wartawan itu, jadi saya ini bukan obat kan, tapi kenapa saya bisa menyembuhkan? Kenapa? Saya ini bukan ahli hukum, meskipun saya sarjana hukum ya. Tapi saya bukan, artinya saya bukan lawyer, saya bukan jaksa, tapi kenapa saya bisa memberikan keadilan? Itu tadi. Karena publikasi, karena liputan-liputan saya, karena liputan-liputan wartawan. Ingat itu ya. Liputan-liput tulisan-tulisan seorang jurnalis. Karya-karya jurnalistik yang benar-benar wartawan ya, saya mau bilang tadi. Yang hidupnya didedikasikan untuk jurnalistik. Itu membawa perubahan. Tadi bayangkan seorang anak yang sakit tidak bisa berobat, kemudian gara-gara berita Sonya, kemudian memunculkan solidaritas. Kira-kira begitu. Berita saya itu kemudian memberikan efek. Saya pernah menulis di Semarang, Hilya, ada seorang anak, saya lupa penyakitnya apa, dan orang tuanya tidak bisa berobat. Tapi dia bisa masuk rumah sakit setelah tulisan saya. Saya pernah menulis seseorang perempuan yang mengalami kekerasan seksual di Demak. Itu udah lama tuh, 10-15 tahun yang lalu, mungkin lebih lama lagi. Zaman dulu kekerasan seksual sudah terjadi Mbak Ika di Demak itu. Bahkan keluarga sendiri yang melakukan pemerkosaan. Itu kemudian saya tulis dan saya dimarah-marah. Tapi ibu tadi yang mengalami kekerasan seksual akhirnya bisa mendapat keadilan, disidanglah kasusnya. Yang tadinya ditutup-tutupi. Kira-kira begitu. Maka pertanyaan saya tadi ke Hilya, apakah saya seorang ahli hukum? Apakah saya seorang lawyer? No. Tapi apakah saya bisa memberikan keadilan buat ibu itu tadi? Jawabannya apa ya, Hilya? Bisa nggak, Hilya? Cerita tadi saya tadi membuktikan nggak ya, Hilya, kalimat Mary Maps? Itu dia. Iya, jadi tidak memberikan hukum tapi keadilan. Yes, makanya saya mau kasih tahu betapa sebetulnya tidak mudah menjadi seorang jurnalis. Nah, ini persoalannya. Adakah yang Mary Maps bilang hadir di pers kita di Indonesia, di wartawan-wartawan kita? Nah, ini tantangan. Makanya mari kita teruskan.
Agak lambat ya saya untuk maju nih ya. Bentar. Agak lambat ya saya kalau ini ya. Oke. Nah, tadi dari Mary Maps tadi bilang itu. Lalu sesungguhnya, seharusnya di dalam diri seorang jurnalis itu tadi kembali menegaskan. Jurnalis itu, apalagi seorang jurnalis perempuan, haruslah berpihak pada kebenaran. Loyal pada publik, yaitu tadi, ketika ada situasi yang terjadi di masyarakat yang menuntut perhatian, ya wartawan itu harus hadir di sana. Nah, tapi jangan informasi yang hanya katanya-katanya. Makanya tadi saya bilang, mau percaya medsos atau wartawan mainstream. Dan wartawan itu, jurnalis itu harus bebas meliput. Nah, nanti kita akan. Nah, fungsi jurnalis itu dituntut watchdog itu maksudnya memberikan pengawasan, kontrol sosial tadi. Nah, seorang jurnalis juga bukan jago-jago amat, bukan malaikat. Jadi dia tuh harus belajar. Nah, yang paling penting itu berita yang orang nggak merasa penting, jadi menarik dan orang tertarik untuk baca. Kasus-kasus yang menimpa perempuan kadang-kadang dianggap bukan berita eye-catching, tapi bagaimana kita mengangkatnya supaya menarik perhatian orang. Tapi harus tetap menjaga proporsional dan komprehensif berita itu. Selalu saya bilang yang terakhir, jurnalis itu dituntut menyuarakan keadilan. Nah, tapi apa yang terjadi? Dalam urusan sekarang kita udah mulai masuk. Tadi Mbak Ika meminta saya untuk menjadi apa peran jurnalis perempuan. Realitanya teman-teman, adakah seperti tadi yang saya sampaikan, seperti ini. Realita sampai sekarang kita harus akui berita-berita tentang perempuan dan kekerasan seksual, apalagi di media. Harus saya akui, saya orang media, masih bias gender, masih diskriminatif, apalagi masih stereotip. Mau buktinya banyak sekali sebelum teman-teman mengkonter kepada saya. Biasnya apa? Yang dilihat itu selalu, pokoknya kalau ada kekerasan seksual, ya tadi, pertama tunggu dulu, siapa itu perempuan itu? Siapa korbannya? Kira-kira gitu. Kalau perempuan dan anak perempuan jadi korban. Mereka lebih banyak, teman-teman itu, wartawan itu kadang-kadang lebih cepat memperhatikan, ntar dulu. Siapa yang jadi korban? Yang dilihat itu profil diri seorang perempuan. Menjadi menarik. Sepertinya perempuan itu menjadi daya tarik sendiri ketimbang laki-laki. Nah, diskriminatif kemudian terjadi. Kita lebih banyak mengeksplor tentang kehidupan perempuan yang nyatanya sebenarnya itu korban, tetapi itu tadi. Kalau seorang jurnalis tidak dilengkapi, dibekali dengan undang-undang pokok pers yang baik, kode etik yang baik, dan kapasitasnya tentang perempuan, tentang kekerasan seksual dia tidak paham, ini akan terjadi yang 3 hal ini. Belum lagi teman-teman, Mas pernah lihat nggak? Ya tadi saya bilang, kalau ada kasus, pokoknya ada kaitan aja dengan perempuan, semuanya dikuliti, dikupas oleh media. Masih ingat kasus FA? Nggak usah disebut secara panjang karena ini live. Bagaimana dia berlapis-lapis menjadi korban. Keluarganya, ayahnya, masa kecilnya, semuanya dikuliti. Perempuan itu menjadi. Pertanyaan saya, yang pelaku yang bersama dia kok nggak pernah diulas ya? Nah itu menjadi kritik yang besar ini. Karena realita publikasinya begitu. Meskipun saya mau katakan ini bukan pembelaan diri, tidak semua begitu. Tapi dalam kenyataan masih terjadi itu. Nah bicara kekerasan seksual, ada nggak itu? Masih juga. Orang kalau, jangankan tadi saya sudah hantar, jangankan bicara kekerasan seksual, baru bicara hak perempuan, orang udah mulai stigma, ini mah eksklusif banget. Kenapa cuma perempuan? Kenapa nggak laki-laki? Kenapa nggak laki-laki? Apalagi kalau kita masuk pada kekerasan seksual. Emangnya ketika kita bicara rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, kemudian orang bilang, emangnya yang jadi korban cuma perempuan? Emangnya yang bilang bahwa
rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu cuma perempuan, siapa yang bilang? Itu pertanyaannya. Siapa yang bilang? Semua berpotensi menjadi korban. Nah itu karena pemahamannya. Karena sudah lebih dulu di kepala kita, di pikiran kita, ini eksklusi perempuan. Ini bicara, apalagi kalau orang dan nyindir-nyindir feminisme gitu. Aduh, ngeri sekali gitu. Belum dipandang serius. Jangankan di media, ya itu di masyarakat aja begitu. Jadi kalau kita mau marah-marah media, ya itu tadi. Ngeheng lagi saya nih ya. Tar. Kenapa ya tiba-tiba ngeheng? Oke. Nah, karena itu mengapa tadi Mbak Ika minta saya, mengapa jurnalis perempuan harus berperan penting? Penting sekali perempuan-perempuan jurnalis. Karena belum semua, ini jawaban yang paling penting, belum semua jurnalis di negeri ini, bahkan di dunia, punya sensitivitas terhadap isu-isu perempuan. Apalagi isu kekerasan seksual. Saya bilang belum semua jurnalis. Lalu saya akan ditanya, loh kalau begitu perempuan juga ya? Iya, jawaban saya. Jangan dikira kemudian, lalu dia seorang perempuan, jurnalis perempuan, kemudian dia sudah akan punya juga itu. Belum tentu. Belum tentu. Kalian boleh tanya pada saya. Why? Ini pertanyaan. Nanti kita akan berdebat. Bagi saya, mengapa penting seorang perempuan jurnalis untuk mengadvokasi hak-hak perempuan? Paling tidak. Karena saya jurnalis perempuan, saya akan saya firm untuk mengangkat, menyuarakan, suarakan kepentingan perempuan dan memberikan keadilan bagi korban-korban kekerasan seksual melalui liputan saya. Karena saya perempuan, setidaknya, meskipun kita berdebat. Ketika saya melakukan itu, sebetulnya saya sudah mulai pada satu step mengedukasi publik, membuka cara berpikir publik bahwa perempuan itu, hak-hak perempuan itu berbeda. Tidak bisa kadang-kadang dianggap dipukul rata. Emang ada, selalu bilang gini, kan katanya minta kesetaraan. Katanya minta kesetaraan. Oke. Saya tanya, emang ada laki-laki yang menstruasi? Emang ada laki-laki yang hamil, mengandung? Ada laki-laki yang melahirkan? Ada laki-laki yang menyusui? Tolong jawab saya. Satu pertanyaan itu. Itu yang sering saya tanyakan kepada laki-laki yang merasa, yaudah kalau mau sama-sama. Nah makanya perlu sekali ada situasi-situasi khusus perempuan yang memang kita tidak bisa samakan dengan laki-laki. Tapi bukan berarti kemudian perempuan itu menjadi second dalam perannya. Nah ini yang harus wartawan perempuan itu buka. Supaya kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi itu bisa memberikan kesetaraan, keadilan. Dan yang paling penting itu memberikan keadilan bagi korban-korban kalau kita bicara kekerasan seksual. Supaya terjadi perubahan. Nah ini nggak mudah. Tolong kasih tahu kalau ada wartawan yang ikut sini, seberapa mudah kita melalui ini. Nggak mudah teman-teman. Ngeheng lagi ya. Wait. Ini saya mau terus. Agak ngeheng. Kenapa berhenti ya? Hilya masih dengar suaraku? Mbak, masih. Oke. Mbak. Nah, mengapa kemudian? Apakah semudah itu perempuan bisa membela hak-hak? Nanti saya contohkan apa tadi apa pengaruhnya tadi yang dilakukan oleh perempuan jurnalis. Tapi tantangannya apa tadi? Hilya tadi menantang saya. Gimana sih proses advokasinya? Kalau advokasinya pasti saya lakukan. Saya selalu minta kepada teman-teman, please dengan cepat kabari kepada jurnalis. Nggak usah jurnalis perempuan, semua jurnalis kalau ada kasus-kasus yang terjadi dengan perempuan. Supaya kami bisa ikut dari awal. Tapi apakah itu mudah?
Enggak semudah itu, Hilya. Emang kemudian kita jadi wartawan, kemudian kita sakti. Kita juga berada pada situasi yang lingkungan budaya kita masih kuat dengan patriarki. Lihat wartawan pulang malam aja, wartawan perempuan pulang malam aja. Saya waktu di Jawa Tengah semua ibu kos saya terheran-heran. Saya pulang jam 11 malam aja masih bilang, Mbak kerjanya apa sih sampai pagi, sampai sudah tengah malam. Budaya patriarki itu masih melihat bahwa perempuan tuh pokoknya ya di rumah. Even itu wartawan, yang sebenarnya masyarakat tahu pekerjaan wartawan 24 jam itu harus standby kalau ada kejadian. Kita nggak bisa lepas, wartawan itu nggak bisa. Nah, dari lingkungan itu akan membentuk pribadi seorang jurnalis perempuan. Jadi kita bisa lihat, ini seorang jurnalis perempuan, kalau dia bersikap kayak gini, jangan salahkan. Jangan-jangan memang dia dari kecil tumbuh dari lingkungan patriarki yang sangat kuat sehingga membentuk mindset-nya dia. Nah, kalau dia tidak ada penguatan kapasitas, ya kira-kira bergaul dengan Mbak Ika dan kawan-kawan lah kira-kira. Perempuan Mardika dan NGO-NGO perempuan, ya tetap begitu. Pribadinya sendiri nggak akan selesai. Dia akan memandang kasus-kasus perempuan itu ya sesederhana itu. Dia akan terbuai dengan jurnalis-jurnalis yang lain melihat perempuan itu sebagai objek. Even dirinya perempuan. Belum lagi di lingkungan kerja. Jangan dikira. Nggak mudah loh. Seorang jurnalis perempuan berada di lingkungan kerjanya. Memperjuangkan hak-hak perempuan, pemberitaan isu-isu perempuan, terutama kekerasan seksual, terutama sekarang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, itu bukan hal yang mudah. Kecuali newsroom-nya itu udah selesai. Tapi jangan salah, belum tentu semua juga sepakat. Masih ada perdebatan. Karena itu kata kuncinya apa, Hilya? Teman-teman please, bantulah wartawan. Kasihlah dukungan kepada teman-teman wartawan. Kalau dia masih baru jadi wartawan, jurnalis perempuan, kalau ada acara-acara, undanglah dia. Kasih tahu supaya dia terlibat dari awal. Nah, syaratnya apa nih? Saran saya, supaya wartawan itu terlibat, terutama jurnalis perempuan itu terlibat dalam advokasi hak-hak perempuan, dan terutama membela kasus-kasus kekerasan seksual lewat publikasinya. Jangan pernah ditunggu, jangan tunggu-tunggu, nanti aja deh, nanti pas konferensi pers aja, baru kita undang wartawan. Itu mah udah terakhir, Hilya. Tapi please, dari awal, dari semua kegiatan-kegiatan advokasi kalian, undanglah wartawan. Nah caranya, tipsnya apa? Bangunlah komunikasi dengan teman-teman jurnalis. Cara bangunnya, ya bertemanlah dengan paling tidak dengan Sonya. Bertemannya seperti apa? Bangun relationship yang setara. Nah, saya punya banyak sekali teman-teman NGO, bahkan narasumber-narasumber yang kami on call. Apa maksudnya on call? Anytime. Saya bisa di call. Dan teman saya juga, narasumber saya NGO itu bisa di call. Kami membangun kesetaraan. Jadi bukan karena ada kasus saja kami berelasi. Sometimes kita hanya butuh untuk sharing. Ini loh Mbak Sonya, ini ada kasus beberapa waktu lalu kayak ini. Kalau terjadi lagi kira-kira solusinya kayak apa? Itu baru dibilang kita membangun kemitraan, lalu kita akan mengadvokasi hak-hak perempuan. Nah yang paling penting sebenarnya, ajak dan libatkan jurnalis itu sejak awal masalah. Sejak awal kasus itu terjadi, dan please ini penting, jangan pelit memberikan akses kepada wartawan. Maaf ya, ini kritik. Kadang-kadang juga teman-teman, ya kalau NGO sih is okay. Kalau birokrasi, sorry ya, kadang-kadang kayaknya kok takut amat memberikan akses terbuka kepada wartawan. Takut itu nanti kalau saya terlalu buka, nanti terlalu vulgar katanya. Padahal tidak demikian. Tinggal dikasih tahu, saya tadi tidak kasih kode etik secara lengkap. Tinggal dikasih tahu Mbak Sonya, ini off the record, ini on the record. Kalau soal kode etik, bahwa nama korban tidak boleh disebutkan, itu wartawan seharusnya sudah selesai. Walaupun saya juga cerewet peringatin. Dan mekanisme wawancara seorang korban juga ada, sudah diatur. Jadi please,
Jangan aja wartawan kalau udah di akhir atau cuma mau konferensi pers. Jadi wartawan tuh apalagi kalau wartawan masih baru, aduh pasti nggak itu kasusnya Mbak Ika. Tanya saya aja kayak gini kadang-kadang saya kelewatan. Gimana yang masih muda, yang baru-baru belajar jadi wartawan. Satu lagi yang penting. Kalau ketemu wartawan, perempuan jurnalis, jangan berpikiran buruk dulu. Tapi pikir positif. Saya harus berteman dengan wartawan ini. Meskipun mungkin dia cerewet bertanya, nanya banyak. Jangan dulu seudon. Pikirkan bahwa oke, Mbak, saya kasih informasi ini sampai di sini off the record, sampai di sini on the record. Kira-kira bagaimana? Nah, lebih baik membangun kemitraan. Itu jauh lebih baik daripada kita berpikir negatif. Nah, ini saran saya buat teman-teman. Jadi, karena sebenarnya jurnalis itu bukan malaikat. Jurnalis itu juga manusia. Itu pengantar saya. Terima kasih, tapi saya mau kasih contoh dulu satu berita saya yang menunjukkan Mary Maps tadi. Kenapa saya bukan dokter, saya bukan ahli hukum, tapi saya bisa membantu banyak orang. Ini bisa kelihatan kah, Mbak Ika Hilya? Kelihatan? Bisa, Mbak. Kelihatan, Kak. Ini salah satu artikel saya di Kompas, bulan Juli 2020. Ini gugatan saya terhadap praktek-praktek kawin tangkap yang terjadi di Sumba. Saya tidak hanya menulis, tapi saya mewawancarai bahkan mendorong Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan. Please berikan perhatian. Ini praktik kawin tangkap. Praktik kawin paksa yang terjadi di Sumba atas nama budaya, atas nama tradisi. Ini sungguh-sungguh berbahaya. Tidak hanya kekerasan secara fisik, tapi ada kekerasan seksual terjadi di sana. Please hentikan. Nah, ini saya menulis ini. Saya menulis ini di koran, di Kompas. Nih. Bahkan saya menulis, perkawinan seharusnya menjadi peristiwa kehidupan amat sakral. Ada orang Sumba pasti ikut di sini. Tapi bagi sejumlah perempuan Sumba, perkawinan justru menjadi gerbang penderitaan yang mengubah jalan hidupnya ketika mereka masuk dalam belenggu tradisi kawin tangkap. Kalau teman-teman baca artikel saya, tulisan saya ini, saya menggambarkan betapa beratnya penderitaan panjang yang dialami oleh perempuan-perempuan korban kawin tangkap. Mereka terbelenggu, mereka susah keluar dari situasi ini. Even mereka tidak mencintai dan menyukai laki-laki. Mereka harus menjalani hidup puluhan tahun, bahkan mungkin sampai akhir hayat hidupnya. Nah teman-teman, ini butuh energi. Ini butuh kekuatan. Ini butuh pemahaman seorang jurnalis untuk sampai pada menulis ini. Dan tentu saja butuh keberanian. Tidak mudah advokasi kayak gini. Nah teman-teman, ini baru satu artikel. Bayangkan saya mencoba lagi menulis dalam artikel. Sebentar, mana? Saya ambil lagi artikel saya, semoga saya bisa ambil ya. Oke, belum saya buka ternyata ya. Soal kekerasan RUU penghapusan kekerasan seksual. Enggak. Ini juga jadi mendorong perubahan itu bukan cuma di tingkat Indonesia. Saya berusaha ini untuk perlindungan anak-anak dari korban pornografi dan internet. Berapa waktu lalu saya mendapat kesempatan wawancara Najat Malah Majid. Ini adalah UN Women ya, ini kalau nggak salah ini ya saya wawancara. Saya bertanya, mengapa perlu? Supaya wawancara ini bisa mendorong pemerintah melakukan perlindungan terhadap anak-anak, anak perempuan terutama, dari korban-korban kekerasan berbasis gender secara online. Ini nggak aman, ini warning yang saya lakukan. Ada lagi tulisan saya, tapi saya belum bisa buka. Nanti saya buka setelah kita tanya jawab, sambil-sambil kita tanya jawab. Tapi itu saya mau katakan kepada teman-teman. Nggak mudah loh memberikan advokasi bagi seorang wartawan buat publik. Ada banyak perjalanan, ada banyak tantangan yang akan dilewati oleh seorang perempuan jurnalis. Karena itu, mari berteman, mari berbincang dengan teman-teman wartawan.
supaya kita bisa sama-sama berjuang untuk memberikan keadilan bagi perempuan dan terutama bagi korban-korban kekerasan seksual. Sekian, sementara begitu saya kembalikan ke Hilya. Sekali lagi pesan saya, jurnalis perempuan itu bukan malaikat, dia tetap manusia yang sama dengan teman-teman juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sonia. Jurnalis perempuan itu bukan malaikat, tapi sama seperti kita manusia. Iya, Mbak. Menarik banget apa yang disampaikan Mbak Sonia tentang, saya jadi lebih paham tentang tantangan jurnalis perempuan kayak gitu, yang tantangannya tidak hanya dari pribadi aja, tapi budaya patriarki, terus dengan lingkungan kerja juga gitu. Terus tentang pemberitaan tentang perempuan, alangkah sulitnya untuk menuliskan pemberitaan yang memiliki sensitivitas gender itu ya Mbak. Masih dihadapkan pada bias, terus ada perempuan diobjektifikasi, terus sampai pada akhirnya kekerasan seksual itu belum dipandang sebagai suatu hal yang serius gitu. Nah, sebelum saya lempar ke teman-teman, ada dua hal yang ingin saya tanyakan Mbak, tentang tadi Mbak Sonia sudah menjelaskan tentang tulisan Mbak Sonia tentang perempuan yang di Sumba kayak gitu. Terus di tulisan yang lain kayak yang berjudul Bangkit Bersama Melawan Kekerasan, Mbak Sonia menyoroti tentang kondisi perempuan di Indonesia bagian timur ya di sana. Menarik banget gitu Mbak. Jadi mengapa sih Mbak tertarik untuk menjembatani antara suara perempuan-perempuan yang minoritas itu dengan pemilik kebijakan gitu. Apa yang Mbak Sonia lihat dari situasi khususnya di Indonesia bagian timur itu? Soalnya saya juga punya teman di Jepit perempuan di kelompok. Jadi mereka mengadvokasi perempuan-perempuan yang jadi buruh migran gitu Mbak, yang banyak dipekerjakan di Malaysia, di Arab, tapi ternyata pulang-pulang mendapatkan kekerasan gitu. Ngeri-ngeri sekali gitu Mbak kondisinya. Nah itu Mbak. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang proses advokasi hak perempuan di tingkat internasional gitu, karena Mbak Sonia posisinya sudah wartawan senior ya, tentu sudah kerap mewakili kantor untuk di internasional gitu. Bagaimana sih proses advokasi hak perempuan di internasional itu, bagaimana isunya di sana Mbak gitu. Terima kasih. Ya, kalau yang tadi bicara soal Sumba itu hanya salah satu contoh loh. Saya sudah mengadvokasi, saya belum bisa share berita saya tentang perempuan korban perkawinan anak. Jadi pada waktu sebelum terjadi revisi, bagaimana saya mengadvokasi dan mengawal proses revisi undang-undang perkawinan khususnya untuk batas usia perkawinan. Saya ingat saya pergi ke Indramayu, kemudian saya mewawancarai, saya sedang mencari beritanya, saya mudah-mudahan sambil misalnya kita mau tanya jawab, saya mewawancara Rasmina, salah satu perempuan korban perkawinan anak yang sampai 4 kali harus menikah di usia muda. Kemudian saya tulis itu, tidak hanya saya tulis, tetapi itu saya juga men-sharekan ke beberapa narasumber yang ada di Mahkamah Konstitusi, karena waktu itu sedang mengajukan judicial review dari kawan-kawan NGO. Lalu kemudian karena publikasi-publikasi itu, kemudian saya mengawal bagaimana proses Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengajukan revisi Undang-Undang Perkawinan terkait umur itu di DPR tiap saat. Saya tidak pernah melewatkan menulis itu. Sehingga akhirnya saya ikut bergembira, saya ikut bangga. Akhirnya usia perkawinan yang tadinya 16 tahun bisa direvisi menjadi 19 tahun buat perempuan, sama dengan laki-laki.
Ini menurut saya perjuangan yang luar biasa, tapi memberikan kebanggaan. Karena ketika anak perempuan itu bisa naik ya, dari 16 tahun itu sudah banyak hal yang bisa kita selamatkan, mulai dari kekerasan secara fisik, KDRT, dan kekerasan seksual terutama. Kita tahu kalau seorang anak yang masih muda lahir, menikah, bagaimana coba? Nah, karena itu satu, kalau kamu bilang perempuan Sumba itu, waktu itu saya baru pertama kali dengar itu, dan langsung kasus meledak, ada di media sosial viral, kemudian saya mengusulkan kepada Bu Menteri Pemberdayaan Perempuan, ada diskusi terbatas, lalu dari diskusi itu kemudian pemerintah mengerti, bahkan sampai dibawa ke kantor staf presiden, lalu kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan turun ke lapangan untuk membuktikan itu masih terjadi atau tidak, lalu kemudian di lapangan bisa mendorong kesepakatan-kesepakatan antara pemerintah setempat supaya ada pencegahan. Nah, paling tidak ada upaya yang terjadi, meskipun mungkin sampai sekarang ini masih berlangsung. Tapi setidaknya itu ada upaya, Hilya. Kemudian kalau kamu bertanya, bagaimana di tingkat bukan hanya di nasional internasional. Lah iya, makanya saya wawancara tadi yang bagaimana pandangan dari siapa tadi, Naila ya, Majid itu ya. Lalu kemudian berita wawancara itu saya kirimkan ke menteri, pasti juga dibaca oleh pemerintah, sehingga jadi tahu bahwa Indonesia juga bagian dari yang mendapat perhatian dunia terkait dengan situasi perlindungan perempuan dan anak. Nah, itu kan memberi dorongan kepada pemerintah, terutama kementerian terkait untuk bersemangat untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kira-kira begitu, Hilya. Oke, terima kasih Mbak Sonia. Ini udah ada beberapa teman yang bertanya. Saya persilahkan untuk open mic, dan kalau berkenan membuka kameranya, saya persilahkan. Ini udah ada 3 penanya. Yang pertama dari Kak Cahyono, terus yang kedua dari Putri Nadia, yang ketiga dari Rizky Anggraini. Silahkan. Yang pertama dulu dari Kak Cahyono. Silahkan, Kak. Silakan, belum dibuka mic-nya. Ya, terima kasih Kak Sonya. Selamat sore. Ya, Saya selamat sore. dari Semarang, Mbak. Hola, podo-podo. Ya, terima kasih udah kita udah diberikan banyak hal ya terkait dengan bagaimana pengalaman Kak Sonya ataupun pengalaman pendampingan berbasis jurnalisme. Sebelumnya saya kok di sini merasa sendiri ini, Mbak. Laki-laki sendiri nih kayaknya. Oh, yang benar. Iya, Mbak, saya cukup menarik ya ketika jurnalisme itu punya keberpihakan, terutama dalam hal ini konteks kekerasan seksual yang basis isunya adalah kerap kali dianggap sesuatu hal yang tabu begitu ketika dibicarakan di lingkungan masyarakat, bahwa kekerasan seksual selalu yang dilihat adalah sosoknya gitu, orangnya gitu, bukan kasusnya begitu yang disampaikan kasusnya. Lalu bagaimana Mbak terkait dengan misalkan Kak Sonya barangkali punya bekal ataupun punya modal perspektif keadilan gender begitu, secara perspektif sudah mumpuni atau punya kapasitas itu. Tetapi kebanyakan jurnalis barangkali masih banyak yang tidak memiliki kapasitas itu, Pak. Bagaimana itu? Apakah ini adalah kehendak dari seorang jurnalis atau sebenarnya perusahaan ataupun pihak media juga harus punya kontribusi terhadap pemahaman itu untuk meningkatkan kapasitas keberpihakan itu. Lalu yang kedua, yang saya lihat dari kebanyakan media belakangan ini begitu, di mana persaingan media mainstream dengan media
online itu kan cukup kejar-kejaran soal deadline ataupun soal Ya. kejar isu. Nah, saya melihat banyak sharing informasi begitu. Jadi cenderung terkesan bahwa jurnalis sekarang itu malas cari informasi. Sedangkan Ya. tantangan kasus yang disampaikan seperti kasusnya tadi itu cukup kompleks. Bahkan kasusnya sudah menyampaikan beberapa kasus. Nah, itu bagaimana pengalaman kasusnya dalam pergumulan dengan teman-teman jurnalis lain? Apakah kasusnya sendiri juga kadang mendapatkan bukan skeptis, tapi nyinyiran atau apa istilahnya, bahwa ngapain sih kamu misalkan mengangkat berita ini secara serius banget, padahal kan kita juga dituntut oleh deadline kuantitas daripada berita itu sendiri, misalkan kebanyakan jurnalis tidak pada kualitas gitu. Itu maksudnya dari saya. Semoga ditangkap ya apa yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Cahyono. Luar biasa ya pertanyaannya. Saya senang sih. Nggak apa-apa, harus begitu dong nanyanya. Saya tadi malah menanti pertanyaan tapi pertama memang gimana dengan wartawan lain? Itulah yang terus kami dorong. Saya ini kalau liputan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan atau seperti sekarang ini, saya lagi berbagi. Saya share ke komunitas wartawan. Saya share wartawan-wartawan muda yang tertarik, silahkan ikut acara ini. Jadi Mbak Ika jangan marah ya, saya share juga ke beberapa wartawan. Monggo kalau mau ikut, supaya mereka juga upgrade. Tidak semua memang, maaf ya, tidak semua media memang menyiapkan wartawannya. Saya nggak sedang menyombongkan wartawan Kompas, tidak. Kami meskipun saya sudah sarjana, kemudian saya masuk Kompas, saya butuh 1 tahun untuk magang dulu, belajar diklat dulu, baru terjun ke lapangan. Tapi tidak semua wartawan begitu, Mas Cahyono. Sehingga memang penting sekali perusahaan-perusahaan media itu untuk meningkatkan kapasitas. Tadi ada salah satu poin di materi saya tadi kan, meningkatkan kapasitas perempuan itu. Nah, itu bisa dari internal medianya, tapi bisa dari wartawannya itu sendiri. Tapi sekarang saya lihat banyak komunitas, organisasi, NGO, lembaga-lembaga memberi kesempatan kepada wartawan untuk belajar. Misalnya meningkatkan pengetahuannya tentang perlindungan perempuan dan anak. Sering sekali ada kelas-kelas meeting buat kawan-kawan gitu, peningkatan kapasitas buat ada FGD yang buat wartawan. Jadi kalau saya ketemu wartawan muda, saya paling suka sekali. Saya senang sekali waktu di Semarang kalau liputan Hilya, Mas Cahyono, saya maunya jalannya sama teman-teman masih muda supaya dia bisa transfer ilmu. Saya kasih tahu, kalau wawancara korban jangan kayak wawancara kayak kita ini nih penyidik polisi. Jadi saya suka colek, tanyanya jangan begitu dong. Jadi kan kadang, maaf ya, ini realita, nggak tahu kalian pernah lihat. Kadang-kadang kalau ada korban datang melapor ke polisi, kemudian wartawan tuh dipanggil oleh polisi, kan banyak wartawan kriminal nih. Mas Cahyono pernah lihat nggak di Poltabes Semarang tuh? Tuh saya 20 tahun yang lalu sudah di Semarang loh, sebelum reformasi. Reformasi saya ada di Semarang sebelum 2000. Itu tuh kalau datang ke Kanit Reskrim atau ruangan pelaporan, itu tuh kami wartawan dipanggil tuh. Kalau ada perempuan korban, maaf ya, korban kekerasan seksual datang melapor. Itu tuh kalau ditanya tuh, pas ditanya, penyidik itu tanya, namanya siapa? Mbak, kenapa diperkosa? Itu hati saya hancur sekali. Kemudian yang lebih hancur lagi, tiba-tiba ada wartawan ikutan tanya, kenapa sih ikutan bertanya dengan cara menginterogasi korban yang sudah melapor saja, itu udah sesuatu yang berat. Tapi kita ikutan, dan lebih parah lagi ada yang mau ngambil foto, hampir tanya, nama lengkapnya apa Mbak? Itu ngeri sekali. Nah saya, kalau Mas Cahyono tanya, apa yang saya lakukan? Saya mengingatkan, bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya, saya ingatkan teman-teman. Supaya jangan itu. Nah, apalagi sekarang nih, 3 tahun terakhir ini saya sangat ceret. Mungkin orang lihatnya saya, kalau ketemu Mbak Sonia ini kayaknya kalau wartawan muda itu udah lihat. Tapi saya ingatkan, kita harus belajar. Kalau bukan kita siapa?
Gitu ya, apalagi wartawan perempuan. Saya kata, kita ini wartawan perempuan, harusnya punya lebih, ya Cahino jangan tersinggung ya, lebih sensitif kalau terhadap korban, terhadap anak-anak gitu. Nah itu. Dan saya kira banyak pelatihan sekarang, dan jangan tahu, wartawan-wartawan muda sekarang cepat belajar, makanya saya senang itu. Kalau saya diajak untuk sharing itu saya akan dengan senang hati. Jadi bukan cuma perempuan Mardika ngajak saya, yang lain juga saya mau, Mbak Ika. Itu bahkan kita bisa belajar bersama-sama cara meliput itu. Saya tidak Hilya kapan-kapan, tapi sayangnya COVID ya. Kalau Semarang mau bikin juga saya pernah jadi pembicara kok di UIN, zaman dulu masih IAIN namanya. Oke. Mas Cahyo, deadline kejar deadline itu fenomena sekarang. Maka tadi saya bilang, bagaimana kita memberikan keadilan kalau kerjanya, mohon maaf, kalau koran sih saya masih besok terbitnya. Tapi kalau itu online, ada yang kerja pasti ada wartawan sini. Tahu nggak? Ngejarnya apa? Clickbait. Clickbait. Kejar-kejaran semua, bersaing. Gimana caranya beritanya ini saya paling banyak dibaca untuk online. Nah, karena kejar-kejaran ini, deadline yang dibilang Teh Cahyono, itu bisa membuat wartawan itu tidak akurat. Tidak akurat, bahkan tidak sensitif dan peka. Saking bingungnya dengan deadline, maaf ya, ini kalau kalian ada di newsroom, kadang-kadang tuh wartawan tuh udah nulis bener loh kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga editornya juga kalau dia belum selesai urusan perspektif gender, itu bisa salah loh dia edit. Pernah lihat nggak? Ada berita-berita yang kayaknya membastis. Cahyono pernah lihat nggak? Serem banget. Perempuan itu membunuh anaknya. Atau ibu itu membunuh anaknya. Serem banget judulnya. Tidak dilihat behind story-nya. Mengapa itu terjadi? Perempuan cantik itu menjadi korban perkosaan dalam tanda petik. Enak sekali bikin judul, tapi itu masih terjadi. Nah itu tadi kamu bilang deadline, kejar-kejar deadline. Bukan hanya kejar deadline, Cahyono. Itu kejar clickbait itu masih terjadi. Masih terjadi. Kalau ada editor yang ikut di ruangan ini, silakan berbantar. Tapi ada fakta-faktanya, kita bisa cari. Sekarang kan terbuka. Nah sekarang sih agak lumayan ya. Banyak media sekarang diadvokasi, sering berinteraksi dengan teman-teman kayak Mbak Ika kalau bersuara lantang gitu. Ya udah gitu. Hari ini Kementerian Perempuan malah ngundang redaktur media, seluruh media di beberapa daerah di Indonesia bahkan Jakarta untuk berikan pemahaman perspektif liputan yang ramah anak dan perempuan. Nah, itu kan keren. Jadi untuk membuka itu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau wartawan malas cari informasi, saya bilang jangan jadi wartawan. Lah kok malas? Saya kasih tahu kalau nggak COVID ini, sebetulnya saya dari 24 tahun menjadi wartawan, saya sudah di kepala saya. Wartawan itu bukan hanya kerja berpikir, tapi kerja kaki juga. Kenapa Cahyono? Kalau wartawan itu cuma diam di tempat, cuma main telepon-telepon, sekarang saya bilang COVID, jadi kita memang harus terbatas. Kalau dalam kondisi tidak COVID, wartawan itu harus jalan, datangi sedapat mungkin, sedekat mungkin informasi kasus yang dia hadapi. Peristiwa itu harus dia tahu. Maka zaman dulu kamu nggak tahu Cahyono, saya itu dari Semarang pernah nyetir setengah malam, pernah dengar nggak ada kasus kecelakaan kereta di Tegal dulu. Tengah malam saya nyetir sendiri. Ya, dengar. Saya nyetir sendiri. Wah, kalau bisa dia yang the first. Dia yang pertama datang ke tempat kejadian. Dan saya sering terjadi itu. Kadang malah polisi tanya, Mbak Sonya, itu berapa korbannya? Itu bagaimana kejadian? Kalau sudah diangkat gimana? Karena saya datang yang pertama. Sedapat mungkin wartawan itu mendapat informasi A1 dan pertama. Nah, karena itu kalau dia malas cari informasi ya kamu tanyakan, kowe iki wartawan apa ora? Kowe iki cuma jadi penulis, ya jadi seperti citizen journalism aja. Jangan-jangan malah jurnalisme warga lebih lengkap daripada wartawan. Kalau itu terjadi Cahyono, ya malu-maluin. Ojo jadi wartawan menurutku, jangan jadi wartawan. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Kak Sonya ya. Monggo Hilya, silakan. Oke, selanjutnya ada Kiki sama Putri tadi ya mau bertanya. Maaf karena saya tadi tiba-tiba live. Putri ada nggak ya? Atau Kiki, silahkan Kiki. Kak, suara aku?
Iya. Iya, terdengar. Oke, maaf ya belum bisa open kamera karena lagi di perjalanan, kebetulan Kelihatan nyetir pakai motor. helm. Oh gitu ya? Kelihatan ada yang pakai helm. Oh. Kelihatan, Ki. Oh gitu ya, berarti tadi kepencet nyala kamera, ya udah mohon Ini maaf masih ya. nyala kok kameranya. Masih nyala ini, Ki. Iya, ya nggak Just apa-apa deh, nggak apa-apa deh. Kiki. Apa tanyanya, Ki? Oke, Mbak Sonya, sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu ya, karena Mbak Sonya udah mengingatkan kita peran pers itu apa sih yang paling penting, karena ini yang sering kelewatan gitu kan. Ketika kita belajar soal jurnalistik, itu selalu yang dielu-elukan atau yang selalu diingatkan adalah nilai-nilai berita. Berita itu harus menarik, harus memiliki kedekatan, cara membuatnya menarik gimana, ya nambahin dengan kata-kata misalnya embel-embel cantik dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian juga ada satu yang selalu saya pelajari dan ditekankan gitu ya, ya namanya jurnalis itu harus objektif, artinya dia nggak bisa memihak gitu kan. Sementara pada saat advokasi mau tidak mau, kemudian kita pasti memihak kepada korbannya gitu kan, Mbak. Nah ini menyikapinya gimana? Karena masih ada kan yang berpikir ya udah objektif berarti beritakan saja apa yang ada sesuai dengan kenyataan yang ada, tanpa harus memihak salah satu, kalau bisa bahkan kayak 2 sisi, 3 sisi, cover both side dan lain sebagainya. Cuman cover both side-nya aja sendiri di sini juga sepertinya udah mulai ditinggalkan ya dengan banyaknya media online yang mungkin satu narasumber cukup, yang jelas beritanya selesai gitu kan. Ini tantangan lagi menurut saya. Kemudian yang pengen saya tanyakan juga terkait dengan konglomerasi media. Tadi Mbak Sonya udah sebutin gitu kan. Kalau misalnya jurnalisnya benar, editornya nggak benar, ya akhirnya sama lagi. Ketika ngomongin soal kepemilikan media itu kan juga sangat berpengaruh gitu kan. Terus menghadapi ini gimana? Tapi tetap harus bisa mengadvokasi gitu. Sementara mungkin ketika ngomongin soal advokasi RUU PKS seperti itu, penghapusan kekerasan seksual, pemilik medianya ternyata tidak setuju dengan RUU PKS ini, akhirnya nggak bisa terbit lah berita-berita yang yang kemudian mendukung juga terhadap RUU PKS ini. Mungkin seperti itu aja dulu Mbak Sonya. Terima kasih. Makasih Ki. Udah kelihatan kok tadi pakai helm. Langsung tanggapi aja, Mbak. Ki, terima kasih. Tadi kamu bilang objektif. Jurnalis itu memang harus objektif. Tapi kalau Kiki bilang tadi objektif itu kemudian kita bebas. Tadi oke, biarkan saja. Kalau kita menulis berita tadi, kamu bilang, kalau saya sih nggak setuju. Siapa bilang jurnalis tidak berpihak? Kalau saya bilang saya berpihak. Pertanyaannya berpihak kemana itu? Yang tidak dibenarkan, Kiki, adalah kita berpihak pada yang tidak benar. Kita berpihak pada kejahatan. Tapi siapa bilang? Coba Kiki lihat, kalau di koran-koran atau di media tertentu, Kiki pernah tahu yang namanya tajuk rencana? Tajuk rencana itu adalah sikap dari sebuah media tertentu. Pertanyaan saya, kalau orang itu bersikap, apakah itu bukan berpihak tadi? Itu tadi. Jadi kalau pertanyaannya, ya kita memang harus objektif. Objektif dalam artian kita harus balance beritanya. Jadi kasus itu tidak boleh kita manipulasi. Nggak ada peristiwanya kemudian kita bilang ada peristiwa. Itu keliru besar. Kejahatan pers itu kalau itu terjadi. Yang saya maksudkan, kita berpihak. Tadi kamu bilang, kalau kamu tanya, saya berpihak kemana ketika saya menulis tentang kasus-kasus perempuan? Saya berpihak pada keadilan. Kita tahu ada ketidakadilan, makanya tadi Mary bilang tadi, Hilya, jurnalis itu bukan hukum, tapi dia bisa memberikan keadilan. Nah itu sebenarnya standing position kita. Kalau kita diam saja, ya udah beberin aja, ada perempuan yang mengalami kekerasan seksual, kita taruh gitu. Mengapa kemudian kita ada judulnya, Rizky, Kiki, hentikan kekerasan seksual? Mengapa ada judul itu? Karena kita sedang memberitahu kekerasan seksual itu adalah kejahatan dan itu harus dihentikan. Itu sikap kita.
jelas standing positionnya. Jadi kalau kita hanya tulis ada kekerasan seksual, silakan masyarakat publik itu publik nilai sendiri. Ini beritanya ini perempuan tuh benar-benar korban kekerasan. Kalau kita lepas begitu saja, fungsi edukasi kita juga tidak jalan. Kita tidak sedang memberitahu kepada publik bahwa itu perbuatan yang salah. Jadi tetap harus ada sikap. Nah, sikap seperti apa yang kita pilih? Itu bergantung pada perusahaan pribadi dari media itu. Nah, tadi bicara konglomerasi. Ya itu memang itu nggak bisa disangkal. Media ini kan juga ada bisnisnya. Tetapi kalau urusan tadi saya RUU PKS, penghapusan kekerasan seksual, ini menurut saya bukan soal bisnis, tetapi soal pemahaman. Maka ketika saya bersyukur, kalau di Kompas saya tinggal menyampaikan betapa urgennya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Kalau kita mampu menjelaskan kepada editor dan newsroom kita bahwa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan itu urgen, mengapa? Paling tidak ada poin-poin yang bisa kita jelaskan, tidak bisa dibantah. Satu, sampai sekarang kasus-kasus kekerasan seksual itu tidak berhenti. Even itu pandemi COVID-19, malah makin banyak sekali kasus yang terjadi. Itu satu argumen. Sebagai wartawan, jelas. Yang kedua, sedemikian banyaknya kasus kekerasan seksual terjadi di negeri ini dan menimpa perempuan dan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi keadilan tidak pernah berpihak pada korban. Why? Kenapa tidak berpihak? Karena tidak ada payung hukum atas kasus-kasus kekerasan seksual. Jelaskan itu kepada redaktur. Kenapa tidak ada payung hukum? Karena KUHP kita hanya bicara dua hal soal kekerasan yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Cuma bicara percabulan dan perkosaan. Dan itu pun definisinya sudah jadul banget. Sementara kekerasan seksual yang kita alami sekarang di zaman ini, Hilya, itu udah beragam. Modusnya udah canggih-canggih banget. Yang zaman dulu masih KUHP dibentuk, kagak ada orang tahu tentang kekerasan seksual berbasis gender online. Wong dengernya aja masih banyak orang yang nggak ngeh. Beberapa media, beberapa mungkin editor, apa sih itu KBGO? Nggak ngeh KBGO. Hanya aktivis-aktivis perempuan dan wartawan yang meliput soal kekerasan seksual yang paham ada KBGO. Menjelaskannya satu saja. Kekerasan berbasis gender itu udah panjang online. Padahal kekerasan KBGO di online itu macam-macam. Apalagi kalau sekarang Hilya tanya, ada yang paham nggak? Grooming itu apa? Sexting itu apa? Aduh, tambah mumet kalau nggak belajar. Itu baru salah satu jenis. Maka di RUU penghapusan kekerasan seksual itu tadinya 15, jadi 9 katanya. Ini sesuai DPR minta nih, 9 jenis kekerasan. Dan ini nggak bisa juga ditawar-tawar lagi. Ini pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan. Orang tadi nggak ngeh loh. Ada ya pemaksaan perkawinan? Siapa bilang nggak ada? Tadi kawin tangkap, kawin paksa. Dari zaman bahula itu udah terjadi. Tapi orang nggak ngeh. Itu kan budaya, dijodohkan itu biasa. Adakah yang tahu? Karena pemaksaan perkawinan itu membuat perempuan-perempuan di negeri ini sengsara. Kawin anak itu juga bagian dari pemaksaan perkawinan loh. Orang pengen masih sekolah, sudah dipaksa menikah 13 tahun. Efeknya apa? Bukan hanya terhadap fisik, psikis. Banyak tuh yang menderita sampai depresi, bahkan ada yang bunuh diri. Itu kawin anak. Belum yang kawin kekerasan seksual yang ditutupi bertahun-tahun. Nah, kalau kita tidak punya perspektif yang luas, Kiki, maka kita hanya akan nulis biasa-biasa saja. Kita tidak akan mendorong itu. Satu kasus yang terakhir yang saya sungguh bersyukur, kasus di Buton ini misalnya, coba lihat nih. Bisa dibacakah? Saya share ini udah masuk nggak? Masuk nggak, Hil? Hil ya? Belum, Mbak, belum. Coba saya share nih, betapa peran media itu penting dan betapa berita kita itu jangan diremehkan, Kiki, punya efek yang besar. Nih, ini berbulan-bulan teman-teman NGO di daerah udah teriak, apalagi suara daerah bisa tenggelam, Kiki.
soal bagaimana ada seorang PLT, wakil bupati, jadi bupati, kemudian ternyata diduga menjadi tersangka kasus kekerasan seksual, malah diangkat jadi PLT. Udah bersuara, tapi jadi PLT. Dan akhirnya teman-teman bikin konferensi pers dan diberitakan bersama-sama oleh wartawan, termasuk saya. Sehari setelah diberitakan ini, Kemendagri langsung mencabut status PLH-nya. Paling tidak ada efeknya langsung, Kiki. Teman-teman, tadi yang saya bilang, saya ini bukan law, bukan hukum, tapi paling tidak ini bisa menghentikan praktek-praktek yang memberikan ketidakadilan bagi korban. Nah itu tadi saya mau kasih tahu. Jadi memang menjadi wartawan itu, kalau kita paham peran dan tugas kita, ini mulia loh. Nah ini tolong bantulah wartawan supaya tetap seperti itu. Semakin banyak jurnalis perempuan yang sadar akan situasi ini, tentu akan semakin membantu perempuan-perempuan untuk memenuhi haknya, dan terutama membantu para korban kekerasan seksual. Terutama kita dalam kampanye mendorong rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual supaya terwujud. Paling tidak menghentikan kasus-kasus kekerasan seksual yang betapa besarnya, fenomena gunung es. Yang terungkap laporan-laporan itu hanya sebagian kecil. Yang tidak bicara, yang bungkam, Hilya. Ada sedemikian banyaknya. Nah, apakah saya sebagai jurnalis perempuan hanya diam? Nggak mungkin kan? Kira-kira begitu jawaban saya buat Kiki. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Sonia. Ini ada yang bertanya lagi dari Muhammad Kurdowi, silahkan. Bisa open mic. Oke, silahkan. Sudah belum? Silahkan. Suaranya belum terdengar. Nggak ada suaranya, Kak. Iya, aku nggak dengar juga. Siapa yang mau nanya? Muhammad Kurdowi. Belum terbuka. Sudah ya, tapi nggak kedengaran Sudah suaranya. tapi nggak, ya. Sudah tapi nggak. Halo. Nah, Oh, ini ya. kedengaran. Ayo. Terima kasih Mbak Sonia. Kurdawi. Ya, aku Dawi Mbak, aku dari Riau. Dawi ya. Iya. Oke, gimana Wi? Mungkin aku pertanyaan ini di luar dari konteks soal wartawan wanita ya. Tapi aku pengen nanya. Wartawan umum juga nggak apa-apa. Lo laki-laki bilang aja. Ya, Silakan. aku mau cerita sedikit soal pengalamanku. Ya. Aku pernah ikut pelatihan soal keberagaman Mbak ya. Ya. Jadi di situ aku dapat dasar soal kesetaraan gender dan feminisme. Ya. Nah, ketika aku balik ke kampungku, aku iseng dan penasaran juga sih. Ya. Nanya sama teman-teman perempuan. Kalian, aku nanya gini Mbak. Kalian kalau misalnya udah kerja nanti mau gimana sih, atau udah nikah nanti? Kalian ketika udah nikah mau kerja atau gimana? Nah, mereka menjawabnya, kalau aku sih nggak mau kerja, aku bakal di rumah aja. Terus aku tanya lagi, kenapa nggak mau kerja? Ya karena kan memang sejatinya kan wanita kayak gitu. Memang ketika sudah menjadi istri, ya dia jelas melayani suaminya dan segala macam. Nah, jadi sampai situ aja sebenarnya obrolan kami Mbak. Jadi saya berpikir, lah kok perempuan aja berpikir begitu. Iya. Nah, ketika dapat materi dari Mbak tadi, ternyata power of perempuan ini bisa lebih dari itu loh, gitu kan. Nah, jadi pertanyaan saya itu, tanggapan Mbak soal itu gimana? Dan ada nggak tips dari Mbak gimana saya bisa kasih sedikit edukasi kepada mereka soal kekuatan perempuan gitu loh Mbak. Dawi, kamu wartawan atau apa? Ya, saya pers kampus Mbak. Oke. Thank you Mbak. Langsung dijawab ya, Ilya? Boleh. Mbak, silakan Mbak.
Oh ya, makasih Dawi. Aku pernah ke Riau loh. Saya pernah ke Kemana, Mbak? sana. Sampai ke tempat di pedalaman itu yang ada kebun-kebun sawit. Saya ngecek kebakaran. Oh, Tapi bukan oh urusan kebakaran. perempuan liputannya. Tapi juga saya meliput tentang kesetaraan gender perempuan-perempuan di tengah perkebunan, bagaimana mereka mandiri secara ekonomi, tidak bergantung pada pekerjaan suaminya. Itu kesetaraan gender juga. Tapi saya tertarik juga, saya tadi bilang, Wi, salah satu tantangan adalah budaya patriarki. Saya juga tadi jelaskan bahwa perempuan juga itu punya problem ketika dia lahir dan besar dalam lingkungan yang sangat kuat dengan patriarki, Wi. Suka atau tidak suka, semua kita berada dalam situasi yang berbeda-beda. Kira-kira kalau saya tumbuhnya, kenapa saya seperti ini? Akan bisa di tracing masa lalu saya. Jadi kita jangan cepat-cepat kemudian memvonis seseorang, lu patriarki banget ya, kamu sangat ini ya, atau apa ya, kamu kok nggak terbuka banget. Cek dulu misalnya, Hilya jangan langsung marah ke temanmu tiba-tiba dia punya, dicek dulu. Jangan-jangan memang masa lalunya dia memang sangat kuat dengan budaya patriarki. Di rumahnya dicekoki bahwa perempuan itu seperti yang Dawi bilang, besar, kalau mau sekolah syukur-syukur sampai SMA, kalau mau kuliah monggo, tapi ujung-ujungnya balik ke rumah, ketika menikah jadi istri, balik ke dapur, kasur, tadi urusannya itu. Nah ini kan di mana dia tumbuh. Tapi makanya sekarang kampanye tentang kesetaraan gender, pemerintah itu kan bahkan udah lama tuh pengarus utamaan gender tuh, Wi. Itu seluruh pemerintah daerah tuh diminta untuk mengkampanyekan itu sebetulnya. Tetapi kan suara-suara tentang kesetaraan gender itu tidak semua sama. Daerah itu kalau masih maaf ya tadi masih kuat dengan budaya patriarki, atau apalagi kalau yang terpilih misalnya bupati, gubernur, wali kota itu masih mindset yang tumbuh tadi yang Dawi bilang, masih pikirannya bahwa laki-laki itu yang paling berkuasa, laki-laki yang powerful, ya susah. Nah karena itu penting, Wi, untuk diedukasi, dikasih tahu bahwa kesetaraan gender itu perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Yang membedakan laki-laki dan perempuan itu tadi cuma urusan apa, Wi? Urusan kesehatan reproduksi. Dari tadi awal saya bilang, sejatinya kita manusia diciptakan. Perbedaan laki-laki dan perempuan yang kalau mau pakai itu, di tadi, emangnya tadi saya tanya, Dawi, emang kamu bisa menstruasi? Emang kamu bisa hamil? Emang kamu bisa menyusui? 3 hal itu aja, ayo jawab saya. Nah karena itu situasi khusus soal kesehatan reproduksi yang ada dimiliki perempuan. Tapi bukan karena Kespro itu kemudian menempatkan perempuan menjadi second class. Kita nggak boleh keluar dari ruang domestik, jadi abis menikah kata Dawi tadi bilang, tinggal di rumah, bahkan banyak perempuan yang begitu. Tapi penguatan kapasitas, nah ini yang Dawi tugasmu, kamu juga harus lakukan. Kamu mengedukasi teman-temanmu tadi, terutama perempuan, kamu harus keluar dari situasi itu. Perempuan itu juga punya hak yang sama untuk bersosialisasi, mengaktualisasi diri. Bahkan perempuan itu bisa hadir di public space, berkarya dan bekerja. Karena semakin banyak perempuan yang terlibat di marketplace, itu akan mendorong, tahu nggak, Wi? Ini kalau bicaranya agak pemerintah nih, indeks pembangunan manusia di Indonesia, indeks kesetaraan gender. Makanya sampai kemarin Menteri Pemberdayaan Perempuan masih bilang, kita ini gap gendernya itu masih tinggi. Kita tuh masih di urutan 120 sekian loh, tentang kesetaraan gender, karena gapnya masih tinggi. Jumlah perempuan yang hadir di ruang-ruang publik, terutama tingkat kepemimpinan, itu masih rendah sekali. Jangan lagi kamu tanya ke aku, Kak Sonya, itu DPR kan 30% kuota. Itu bicara kuota. Sekarang kamu tanya, yang 30% kalau dia udah capai, berkualitas enggak perempuan yang dulu di situ? Belum tentu juga, jangan-jangan cuma angka.
Jadi memang kerja ini berat, Wi. Kamu juga harus berusaha untuk mengedukasi teman-teman bahwa perempuan itu punya hak loh untuk hadir di ruang-ruang yang di luar domestik tadi. Nah, mungkin saja kawanmu itu dia tumbuh dengan patriarki yang kuat. Tapi kalau dia punya pemahaman tentang kesetaraan gender, dia belajar. Nah, di daerah itu kalau Mbak Misia itu di kapal perempuan tuh ada namanya sekolah perempuan loh. Di Riau ada nggak ya? Minta ikut sekolah perempuan tuh. Di Sumatera itu ada juga kegiatan-kegiatan NGO-NGO yang memberikan penguatan kapasitas tentang kesetaraan gender. Suruh ikut itu. Nanti akan dapat materi-materi mengapa perempuan itu penting untuk hadir di ruang-ruang publik, marketplace, saya bilang tidak hanya tinggal di rumah. Supaya kita memiliki tadi kesetaraan. Jadi apa tadi, banyak sekali perempuan-perempuan jadi korban kekerasan seksual karena dia nerimo, kata bahasa Jawanya Hilya. Nerimo, ya wes aku ki bojo, ya aku harus terima sebagai istri, manut pada suami. Nah ini karena mindset, karena budaya patriarki sudah membentuk perempuan tuh kalau menikah ikut suami, taat pada suami, bla 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 bla, di kepalanya sudah itu. Tapi ketika kita beri pemahaman, nggak begitu. Di mana kalau perempuan itu tiba-tiba suaminya poligami atau suaminya tidak mampu bekerja? Karena bilang, ya udah perempuan di rumah saja, nggak boleh kerja, nggak boleh sekolah, nggak boleh itu. Tiba-tiba siapa yang tahu situasi khusus? Ada banyak perempuan menjadi kepala keluarga sekarang. Karena apa? Bukan karena juga ditinggal suaminya. Karena banyak juga suami tidak bisa berdaya, tidak bisa bekerja loh. Dan perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Nah kalau berpakai patokan tadi yang tadi cuma jadi ibu di rumah, cuma ngurus anak, nah tiba-tiba pandemi COVID kayak gini, suami kemudian tiba-tiba PHK karena dia udah terbiasa dengan aku kan nggak bisa kerja, ya udah diam aja. Jadi apa kita, Wi? Kira-kira begitu. Jadi semangat lah, Wi. Ntar kita kapan-kapan bikin itu buat teman-teman, nanti kamu ajak yang lain supaya ada kelas-kelas gitu. Nanti saya referensikan. Siap, Mak. Thank you ya, Wi. Ya, thank you, Mak. Silakan. Terima kasih. Ada yang menanggapi Mbak kalau di Riau itu belum ada sekolah perempuan dari Kak Dina. Iya, emang nggak. Di Sumatera Barat kayaknya aku ingat. Kayaknya tuh, iya. Mungkin setiap perempuan itu tahu ya Mbak tentang aksesnya gitu, tentang dianya tuh melalui apa. Salah satu contoh sih Hilya, sebenarnya nggak hanya sekolah perempuan, kan itu. Ada banyak sih Hilya. Ada banyak organisasi komunitas-komunitas yang memberikan edukasi, sosialisasi tentang kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Banyak sih, tinggal mengaksesnya gimana. Nanti saya infokan ke Dawi dan teman-teman. Kira-kira begitu, dia. Mbak, masih ada waktu. Silakan. Kalau bisa jangan sampai jam 4 ya. Ingin ada dari berbagai daerah, ada dari Ponorogo. Satu lagi, monggo. Ada dari, ada yang dari Banjarmasin, Ponorogo, terus Semarang tadi udah. Mungkin yang dari Ponorogo, Mbak. Ya, Ponorogo sih. Tinggal satu ya, habis ini selesai ya. Aku ada acara sebelum jam 4. Oke. Ada nggak ya? Sepertinya nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, saya mau bertanya nih Mbak tentang proses. Silakan Hilya. Dewi dari Silakan. tentang proses kurang dengar. Hilya, suaramu kurang saya dengar. Agak. Halo. Iya, silakan ulang lagi. Halo, Mbak Sonia.
Ya, saya dengar. Silakan ya. Mendengar saya? Dengar. Oke. Silakan ya. Oh ya, udah jelas Mbak. Sudah Jelas, jelas. silakan. Oke. Monggo, silakan. Silakan ya. Tentang ini Mbak, tentang proses bagaimana teman-teman wartawan mengawal RUU PKS gitu ya, tentang RUU PKS. Apa pelajaran yang bisa dibagikan ke kami ya Mbak tentang proses bagaimana teman-teman wartawan menjembatani antara karena RUU PKS itu dibuat dari masyarakat sipil ya, dari teman-teman masyarakat sipil, bukan buatan pemerintah, itu dengan DPR gitu jauh ini. Apa sih keberhasilannya dan tantangannya sampai sekarang, karena di periode yang sekarang kan malah dikeluarkan ya, belum dibahas sama sekali gitu. Malah kemunduran mungkin. Betul. Gitu Mbak. Iya. Oke. Terima kasih. Tadi saya sudah sempat share nggak ya? Ini ya. Ini kelihatan nggak? Ya. Kelihatan ya? Yang ini ya saya share ya. Oh, kok belum ya? Oke, sebentar. Ya, bagaimana teman-teman media mendorong, menjembatani nih lewat pesan-pesan, lewat publikasi, lewat berita kita. Ya, saya kan tugas saya sebagai media adalah mensosialisasikan dan mengedukasi dan mengawal proses-proses kebijakan yang kira-kira akan berpihak pada kepentingan perempuan, melindungi perempuan dan anak, dan terutama kaitan dengan RUU penghapusan kekerasan seksual, yaitu lewat publikasi. Ada banyak cara, lewat koran, lewat media online, lewat televisi, lewat radio. Nah, kebetulan saya ada di koran, maka saya menyuarakan dengan cara seperti ini. Saya menyampaikan pesan kepada DPR, please jangan sampai rancangan undang-undang PAHP ini sudah dari bulan tahun 2019 saya sudah ingatkan. Saya sudah ingatkan kepada DPR, saya menyampaikan pesan, jangan, karena waktu tahun lalu masih berdebat, ini akan tumpang tindih dengan RUU KUHP, dengan rancangan kitab undang-undang yang baru nanti. Jadi jangan dulu deh ditunda. Nah, saya memberikan message kepada anggota Dewan, DPR, jangan sampai rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini tersandera oleh RKUHP. Mengapa? Ini ada alasannya. Gini kan? Masalah prosedur ini termasuk DPR membayangi pembahasan RUU PKS. Masyarakat menunggu bukti komitmen untuk. Saya memberi pesan bahwa RUU penghapusan kekerasan ini sudah urgen dibandingkan misalnya RUU KUHP yang banyak sekali pasalnya itu yang belum tentu rampung. Ini RUU penghapusan kekerasan ini tiap hari loh. Kekerasan seksual itu terjadi, laporan ke FPL, Forum Pengadaan Layanan, komunitas-komunitas pelayanan perempuan dan anak, ke Komnas Perempuan itu banyak gitu loh. Lah, mbok cepat gitu loh ya. Nah, karena itu jangan tersandera. Nah, caranya saya sebagai wartawan, saya menulis itu. Berita saya dibaca oleh anggota DPR, lalu kemudian mereka bisa lihat, oh iya ya. Mungkin karena saking sibuknya kali anggota DPR, mereka perlu kita kasih tahu juga. Nah, kan nggak semua juga anggota DPR itu mengikuti situasi dan kondisi yang terjadi sekarang. Jadi saya melakukan advokasi itu, menjembatani itu lewat publikasi berita-berita, misalnya lewat di Kompas, dan juga mendorong teman-teman yang lain supaya mendorong itu. Ini tahun 2019 saya sudah tulis. Yang terakhir ini banyak lagi nih. Saya minta supaya jangan tunggu lagi. Sudah cukup. Saya lagi cari tadi, tapi saya karena tadi agak error, saya nggak bisa tampilkan. Kira-kira begitu. Kalau semua media melakukan ini akan jauh lebih efektif. Maka saya selalu mengajak teman-teman, ayo terus, jangan pernah menyerah. Ketika bulan Juli kemarin RUU penghapusan kekerasan seksual didepak dari Prolegnas Prioritas 2020, sampai detik ini, saya terus mengikuti diskusi-diskusi. Saya terus menulis, saya tidak berhenti. Saya terus sampaikan bahwa ini urgen. Nah, kalau semua juga terus bersuara, masa sih DPR nggak tergugah hatinya?
Mari kita lihat bulan November nanti mereka sidang nanti. Apakah mereka tergugah dengan suara-suara publik, dengan segala hal yang kita sampaikan. Harapan kita sih sama dengan teman-teman. Semoga berita-berita kami tidak sia-sia, bisa membuka hati, pemikiran anggota DPR dan sehingga memprioritaskan RUU penghapusan kekerasan seksual supaya segera disahkan. Kira-kira begitu, Ilya. Terima kasih. Oke, saya teringat tadi dengan apa yang disampaikan Mbak Sonia tentang kaitannya dengan penguatan kapasitas wartawan gitu, apalagi ke wartawan muda gitu. Kayak saya membayangkan kalau ada konsolidasi misalnya, harus nggak sih gitu wartawan datang, karena biasanya tuh kalau konteks Semarang tuh belum, Mbak. Jadi emang kalau udah ada kasus itu baru ngajak wartawan, baru kayak gitu emang. Belum ada proses konsolidasi antara wartawan dengan teman-teman aktivis. Gitu. Jadi ini tadi yang saya highlight juga, peran wartawan salah satunya tidak hanya memberitakan gitu ya, tidak hanya menulis, tapi ternyata juga untuk berpihak pada keadilan harus mengupayakan hal-hal yang lebih gitu. Misalnya dengan berjejaring kayak gitu, seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Sonia itu tadi. Ya, makanya saya bilang tadi, mari bersahabat dengan wartawan. Jauh lebih enak berteman daripada kemudian berpikir, wah ini wartawan ini, wah jangan-jangan, apalagi kalau sudah seudon gitu ya, jangan-jangan kalau saya ajak wartawan nanti itu yang begitu, biarkanlah pikiran koruptor, biarkanlah pikiran penjahat. Tapi kalau teman-teman jangan, justru gimana caranya saya berteman dengan wartawan ya Mbak, semakin banyak gitu Hilya, itu cara efektif. Sebetulnya. Jadi jangan malu, jangan takut, jangan sungkan untuk berteman dengan wartawan. Gunanya lebih banyak loh. Nah, ini bukan kampanye. Gunanya lebih banyak daripada tidak ada gunanya. Kira-kira gitu. Terima kasih, Ilya. Oke. Makasih Mbak. Ini masih 10 menit. Iya, bolehkah saya closing statement dari Mbak Sonia? Sepertinya sudah bisa kita tutup sekarang karena Mbak Sonia juga mau ada acara ini, Hil. Ya, boleh nggak tutup sekarang? Closing statement aja ya. Iya. Makasih Mbak Ika, Hilya. Saya cuma mau mengingatkan bahwa peran jurnalis. Saya tutup aja kalau gitu. Ya, saya closing statement aja. Saya mau kasih tahu pesan buat teman-teman, jangan pernah berhenti untuk berdiri, memilih standing position untuk membela kepentingan kawan-kawan perempuan di negeri ini, korban-korban kekerasan, penghapusan kekerasan seksual. Jangan menyerah sekali lagi. Apapun hambatan dan tantangan, ketika kita maju bersama-sama, itu akan jauh lebih baik ketimbang kita menyerah. Nah, saya sebagai wartawan tentu tidak mudah. Tapi kalau kita bergandengan tangan bersama-sama, saya yakin akan ada waktu, ya tadi, orang yang mungkin belum mengerti, lama-lama mengerti. Orang yang nggak paham akan jadi paham. Dan terutama, kita bisa mendorong sebuah perubahan. Kalau itu terjadi, alangkah indahnya. Jadi mari bersama-sama kita perangi kekerasan seksual dan kita berjuang untuk memberikan keadilan bagi perempuan-perempuan di negeri ini. Lewat kemitraan kita. Karena saya wartawan, ya mari bermitra dengan wartawan. Tapi wartawan tetaplah manusia, bukan malaikat. Jadi mari sama-sama kita mengawal perlindungan terhadap perempuan dan anak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Kak Sonia yang sudah membagi pengalaman dan diskusi dengan teman-teman. Terima kasih Hilya yang sudah memoderatori acara pada sore hari ini, dan tentu saja teman-teman yang tadi aktif memberikan pertanyaan dan yang sampai terakhir juga bertahan gitu ya. Saya pikir kuncinya adalah bagaimana wartawan berpihak pada keadilan, dan keberpihakan itulah yang juga akan memperbesar keberpihakan pada isu-isu kesetaraan dan advokasi hak-hak perempuan. Begitu.
asik sekali dan teman-teman bisa menyaksikan dokumentasi acara ini juga di Facebook Perempuan Mahadika. Tetap update dengan diskusi-diskusi di Perempuan Mahadika dengan mengikuti kanal-kanal di sosial media, dan jika teman-teman tertarik untuk menjadi anggota bisa juga langsung daftar di bit.ly /menjadi Mahardika. Begitu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa, dan bulan November ya untuk pengawalan RUU penghapusan kekerasan seksual tadi sempat dimention sama Kak Sonia. Semoga ini juga menjadi hal yang penting bagi kita semua teman-teman jurnalis untuk terus mengawal advokasi rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Terima kasih semuanya. Semoga sehat dan sampai jumpa.